Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya di pagi hari yang indah ini di program Morning Devotion. Saya bersyukur pagi ini saya masih boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus juga boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, pagi ini kita akan membuka Alkitab kita. Sebelum kita membaca Alkitab kita, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri pagi hari ini. Walaupun mungkin di bagian belahan tempat yang lain cuaca mendung dan di tempat yang lain cuaca cerah, tapi kami percaya Tuhan segala sesuatu Tuhan berikan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Sebelum kami lebih jauh melangkah sepanjang hari ini beraktivitas melakukan setiap pekerjaan kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami akan merenungkan firman Tuhan. Jadi kekuatan buat kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tema kita pagi ini adalah adakah hari esok? Saudaraku, sepasang suami istri muda terlihat bangga dengan kelahiran bayi mereka. Namun kebanggaan tersebut disertai dengan sebuah pertanyaan yang menggelisahkan tentang masa depannya. Dunia macam apa yang akan diwarisi oleh bayi yang cantik ini? Masih adakah hari esok? Banyak orang mencemaskan kebangkrutan ekonomi, perang nuklir, atau penyakit virus yang mematikan seperti saat ini, virus corona yang sedang atau COVID-19 yang sedang melanda dunia. Nah, saudaraku, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Walaupun kekhawatiran itu manusiawi, kita tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, Allah telah memegang kendali. Kita juga mengetahui bahwa akan tiba waktunya. Dunia yang kita kenal saat ini akan berakhir. Ini akan terjadi saat kedatangan Kristus. Kitab 2 Petrus pasal 3 terdengar seperti sangat modern ya. Pada hari kedatangan Tuhan, kata Petrus, langit akan berlalu dengan suara yang menggelegar. Bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya akan terbakar, sementara unsur-unsurnya akan meleleh karena panas yang amat tinggi. Sebagaimana dunia yang lama hancur akibat banjir besar, maka dunia saat ini akan dihancurkan oleh api. Di tempat kehancuran itu terjadi akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, atau surga yang baru, tempat kebenaran akan bersemayam. Mengetahui bahwa dunia saat ini tidak akan ada untuk selamanya, Petrus mengajukan sebuah pertanyaan penting. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kan itu saudaraku, apa yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hari esok? Apakah masih ada hari esok? 3 hal ingin saya bagikan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hari esok, sesuai dengan konteks surat Petrus ini. Yang pertama adalah kekudusan. Kita harus menjalani kehidupan Kristen seutuhnya dalam penantian kita akan kedatangan Kristus ini dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini bukan masanya atau saatnya untuk melakukan percobaan terakhir atau membuang waktu selama memungkinkan. Kita harus hidup terus kudus di hadapan Tuhan. Pengudusan atau sanctification itu harus terus berjalan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin hari semakin kudus dan mulia di hadapan Tuhan. sehingga hidup kita tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan.
Yang kedua adalah pengharapan. Kita harus memiliki sikap pengharapan. Sekalipun akhir dunia membawa ancaman, kalau tadi kita lihat bagaimana dunia akan hancur secara demikian, tetapi saudaraku, hal ini juga membawa harapan. Kita tahu bahwa Allah akan mendirikan kerajaannya yang kekal bagi orang-orang yang percaya, yang memiliki pengharapan akan Kristus. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hari esok? Kesaksian. Kita harus memanfaatkan kedatangan Kristus sebentar lagi sebagai suatu kesempatan untuk bersaksi. Ada pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalau kita melihat lebih dari satu kali di ayat 9 dan ayat 15 kita diberitahu bahwa penundaan kedatangan Kristus adalah untuk kebaikan kita. Ini memberi kita kesempatan untuk memberi kesaksian tentang anugerahnya dan kesempatan bagi orang lain untuk menerima anugerahnya. Saudaraku, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hari esok? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam pengharapan, hidup dalam kesaksian. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita boleh menjadi saksi Kristus bagi banyak orang, sehingga ada banyak orang akan diselamatkan sebelum kedatangan yang kali yang kedua. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita mempersiapkan hidup kita, diri kita menghadapi hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, bahkan sedetik atau sejengkal di depan kita. Tapi kita percaya ketika kita mempersiapkan diri kita dengan hidup dalam kekudusan, hidup dalam pengharapan dan kesaksian, Tuhan akan terus menolong kita dan memberkati kita dan memampukan kita untuk terus berjalan menghadapi kehidupan dunia ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Shalom.